Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata bahwa ya GMPI ya nilai Gus Yakut berpeluang jadi cawapres dampingi Ganjar. Wah, ya kalau masuk elektabilitasnya tinggi ya tidak menjadi masalah juga begitu kan ya. Tetapi kalau elektabilitasnya kecil ya ngapain kita masih menyodorkan Gus Yakut, kan seperti itu logika kita begitu. Artinya selama ini ya kalau kita melihat kalkulasi politik yang ada saat ini ya tentu ada Pak Sandi, ada Erick Thohir di situ ya, ada Bu Hovifah, ada Pak Airlangga, ada Pak Prabowo, terus kemudian ada AHY di situ begitu kan ya. Dari di tokoh NU juga banyak begitu kan, ya, elektabilitasnya yang tinggi begitu kan. Kenapa kok disodorkan Gus Yakut ya? Bisa saja kalau ini kemungkinan besar yang kemudian pengikutnya juga banyak, bisa saja untuk disodorkan untuk menjadi wakil begitu. Tetapi dalam kalkulasi politik ya saya mengamati bahwa ya lucu-lucu aja begitu kan ya. Orang akan memilih ya dengan rasional begitu ya. Dengan artian bahwa ya dalam survei elektabilitas saja Gus Yakut masih rendah begitu ya. Untuk bersaing dengan Pak Sandi saja masih jauh di situ. Kan begitu logika kita begitu. Tapi politik itu dinamis begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. GMPI nilai Gus Yakut berpeluang jadi cawapres Ganjar ya. Bayangkan ini ya. Biar kumpul mereka senada seirama, biar makin jelas di mana harus berpijak ya, menentukan langkah dan pilihan sekali salah ya. Minimal 5 tahun menanggung resiko kerusakan yang semakin memprihatinkan. Nah ini pas banget ya. Saya sangat setuju Gus Yakut ya jadi cawapres Ganjar, atau kebalikannya juga pas ya. Gus Yakut jadi capres dan Ganjar jadi cawapres. Top banget deh. Ada pro dan kontra begitu di situ begitu ya. Tidak menjadi masalah juga karena inilah bagian dari demokrasi juga begitu ya. Tetapi perlu diingat secara rasional politik kita begitu kan, orang akan melihat elektabilitas dan popularitas di situ begitu. Artinya selama ini kalau kita melihat di depan mata sendiri banyak peluang cawapres yang kemudian bersaing begitu kan ya, dari Pak Sandi terus kemudian Erick Thohir untuk menjadi wakilnya Pak Ganjar begitu. Tetapi entah siapa yang dipilih, kenapa kok orang menyodorkan itu? Inilah demokrasi kita begitu ya. Bahkan sepakat akan mungkin rendah dan jatuh tingkat keterpilihannya semakin kuat pilihan rakyat pada Anies ya. Jika sudah dideklarasikan Ganjar Yakut ya, masih mantap kemana rakyat berpijak dan menentukan pilihannya. Anies lanjutkan ini. Wah setuju nih biar satu putaran. Jika itu yang terjadi itu kehendak Allah agar Ganjar ya menyungsep di putaran pertama. Siap sih yang mau pilih Yakut kecuali anggota. Ini banyak sekali pro dan kontra di situ begitu ya. Karena pada hakikatnya begini, demokrasi kita itu sebenarnya orang-orang yang kemudian tidak terlalu dipandang ya bisa jadi menjadi presiden begitu ya. Dulu ketika Pak SBY mengambil siapa ya wakilnya itu begitu kan, itu kan orang biasa begitu, dia tetap menang begitu kan ya. Tetapi inilah contoh yang kemudian kenapa harus wakilnya itu harus ngetren, kan begitu logika kita begitu ya. Tetapi kita melihat bahwa tolak ukur kita dalam elektabilitas dan popularitas dalam survei-survei yang ada itu menunjukkan bahwa Gus Yakut itu masih kecil begitu kan. Kalau nggak salah di bawah Muhaimin begitu. Jadi orang akan berpandangan wah dalam kalkulasi politik hari ini secara zahiri ya memang layak begitu kan. Tapi di satu sisi orang akan enggan untuk memilih itu. Karena apa? Karena elektabilitas satu kecil, prestasinya apa kan orang menyanyikan seperti itu begitu kan. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada kita begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, ini agak menarik begitu ya. GMPI nilai Gus Yakut berpeluang jadi cawapres dampingi Ganjar. Ini dikutip dari antaranyos.com ya. Bang Kulu ya, generasi muda pembangunan Indonesia GMPI menilai sosok Menteri Agama ya Yakut Khalil Qaumas punya peluang besar menjadi calon wakil presiden atau cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ya. Saat ini adalah sejumlah tokoh NU yang disebut-sebut punya kans sebagai pendamping Ganjar, yakni Hovifah Indra Prawansa, Mahfud MD, Yahya Khalil Stakuf dan Yakut Khalil Qaumas dan Said Akil Siraj ya. Dari deretan nama-nama tersebut, sosok Gus Yakut punya peluang paling besar
ya, kata Wakil Ketua Umum ya PPGMPI Badi Zamani ya, Mas Nur dalam keterangan yang diterima di Bengkulu ya pada hari Kamis. Dan bahkan dia mengatakan ya menurutnya ya menurut Badi banyak tokoh yang disebut pengamat politik ya, survei politik maupun ya diliput media banyak yang digadangkan sebagai cawapres pendamping Ganjar. Bahkan partai politik dalam safarinya menggandeng ya tokoh-tokoh ya tertentu begitu ya. Dalam artian tidak menjadi masalah begitu kan. Karena bagaimanapun ya orang akan melihat kinerjanya ya, melihat elektabilitasnya dan melihat popularitasnya begitu. Secara popularitas itu mungkin sangat tinggi ya Gus Yakut, tapi secara secara prestasi itu masih jauh begitu kan ya, dibandingkan dengan Bu Hovifah menjadi gubernur, terus kemudian Pak Mahfud ya menjadi Menko Polhukam begitu ya. Ini artinya kalau kita melihat peristiwa yang ada di warga atau tokoh-tokoh warga Nahdliyin ya bisa saja diperhitungkan begitu ya. Tetapi orang melihat di warga Nahdliyin itu akan melihat sosok yang punya kapasitas ya, yang punya prestasi luar biasa. Contoh seperti Bu Hovifah. Kenapa Bu Hovifah itu menjadi rebutan hari ini begitu ya? Karena dia punya prestasi, lalu kemudian dia punya masa begitu kan ya, sebagai ketua Muslimat NU, lalu kemudian warga Nahdliyin ya walaupun tidak semuanya akan mendukung itu, tapi sebagian besar di situ akan memecah suara yang berada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa apa yang sebenarnya yang ada dalam trah warga Nahdliyin itu sebenarnya ya, kalau Gus Yakut diperhitungkan seperti itu, saya rasa lebih baik ya Bu Hovifah dibandingkan dengan Gus Yakut ya, atau setidaknya Mahfud MD kan begitu yang keluar dini. Dua tokoh inilah yang kemudian muncul ya dalam beberapa survei begitu kan ya, menjadi wakil terkuat dan sebagainya begitu. Apalagi kasus 300 triliun kalau diungkit oleh Pak Mahfud ya bisa saja terpilih begitu ya. Bahkan dia mengatakan menurut Budi banyak tokoh ya yang disebut-sebut pengamat politik ya, survei dalam politiknya, menurut dia Gus Yakut merupakan tokoh muda yang layak menjadi nominator ya bakal cawapres pendamping Ganjar. Adik Ketua Umum PBNU Gus Yahya itu bisa menggait pemilih dari kalangan generasi milenial dan generasi Z ya. Bahkan menurut studi CSIS tahun 2022 pemilu di 2024 akan didominasi kaum generasi Z dan milenial yang rentang usianya 17 sampai 39 tahun ya, hampir 60%. Bahkan dia mengatakan bahwa ya semua kontestasi pemilu akan memperlihatkan tantangan ini. Menurut Budi, publik berharap agar Ganjar dan pasangan cawapres nanti merupakan konfigurasi nasionalis religius ya untuk dapat mewakili sebagai besar unsur bangsa ini. Untuk itulah pihaknya mengusulkan kepada DPP P3 bisa mengusung Gus Yakut sebagai cawapres Ganjar. Kami memiliki ekspektasi bahwa jika P3 mengusung Gus Yakut sebagai cawapres Ganjar akan merekatkan kembali hubungan ideologis antara P3 dengan NU. Dan bahkan antara P3 dengan NU, kata Abadi, tidaklah asing atau sama lain ya. P3 dilahirkan oleh NU sedangkan Gus Yakut ini memimpin Badan Otonom NU yaitu GP Ansor. Bahkan Gus Yakut sebagai tokoh muda NU, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor saat ini sanggup minimal 10 juta banser ya. Ansor dan banser kini sanggup mengambil posisi tegas terdepan mengawal NKRI. Partai Persatuan Pembangunan P3 resmi memutuskan mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024 ya melalui Rapimnas 5 yang digelar di Yogyakarta. Adapun untuk calon pendamping diserahkan kepada DPP P3 untuk melakukan komunikasi politik kepada PDP sebagai parpol pengusung utama. Generasi Muda Pembangunan Indonesia GMPI, salah satu badan otonom P3, menilai bahwa figur yang berpulang menjadi wakil Ganjar adalah tokoh Nahdlatul Ulama. Bahkan ya Badi mengatakan ya dari aspek kesejarahan ya politik ya berpaduan antara nasionalisme Islam dan tradisionalis ya selalu memenangkan kontestasi. Hal ini mengingat segmen ya yang memiliki dua kelompok tersebut merupakan mayoritas di Indonesia. Ya. Tetapi kan masuknya Pak Sandi bisa saja ke P3 itu sebagai wakil presiden, kan begitu logikanya begitu ya. Akhirnya Pak Sandi itu lompat dari Gerindra begitu. Saya rasa perkembangan politik hari ini ya sah-sah aja sebenarnya untuk diusulkan menjadi cawapres Pak Ganjar begitu ya. Tapi semuanya otoritas itu berada di tangan Ibu Megawati, kan begitu logika kita begitu.
Jadi saya melihat bahwa rasionalitas PDIP dia tidak akan memilih wakil yang cawe-cawe begitu kan, yang kemudian yang hanya dibentuk dalam elektabilitas dan popularitas saja, tapi dibentuk bagaimana ya suara Islam itu bisa mendongkrak di situ begitu. Kalau yang disodorkan itu Pak Sandi, saya jelas itu bukan Pak Sandi, tapi Erick Thohir di situ begitu. Ya inilah menjadi pertimbangan-pertimbangan tertentu bagi PDIP kan begitu logika kita begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.